Rp100. Kemudian setor ke Basnas Kelurahan sebesar Rp230.000. Jadi pengeluaran zakat sebesar Rp9.830.000. Saldo Rp0. Kemudian beras didistribusikan kepada 64 mustahik dengan masing-masing 3 liter, jadi total 192 liter. Beras juga saldo 0. Kemudian penerimaan infak dan sedekah alhamdulillah terkumpul sebesar Rp1.177.000. Alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian penerimaan kotak permen amal taraweh dari malam 1 Ramadan sampai 30 Ramadan yaitu sebesar Rp5.444.000. Alhamdulillahirobbilalamin. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah membalas berlipat ganda amal kita semua. Kemudian informasi selanjutnya, saat ini kita sudah memasuki bulan Syawal. Sebentar lagi kita akan memasuki Idul Kurban ya, selang 1 bulan atau 3 bulan ke depan. Dari DKM Al-Mujirin insya Allah menerima atau menyalurkan hewan kurban untuk Idul Adha tahun ini, dan bagi yang akan melakukan tabungan korban bisa menghubungi pengurus DKM. Masih ada waktu 3 bulan. Untuk sementara saat ini sudah ada 2 ekor sapi untuk tahun ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi bagi jamaah yang ingin mendaftarkan tabungan korban untuk korban tahun ini bisa menghubungi pengurus. Jadi nanti bisa patungan 7 orang untuk 1 ekor sapi. Nilai rupiahnya yaitu Rp3 juta atau Rp3.500.000, atau bisa menabung untuk 1 ekor kambing, nilainya bisa Rp2.500.000 atau Rp3 juta atau Rp3.500.000. Berarti Bapak Ibu atau jamaah yang sedianya ingin berkurban di tahun ini masih ada waktu 3 bulan untuk bisa melakukan menabung untuk kurban tahun ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari DKM. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan dan dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. I'lamu
أن يومكم هذا يوم العيد الفطر يوم السرور ويوم المغفور أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسأل لهم على إقام الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza junda wa zamal ahzaba wa'dah. Alhamdulillahilladzi harrama siyam ayamal a'badil dhiyafatal ibadil sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa illa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum zalimun. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jamaah sidang sholih rahimakumullah.
Pertama, yang paling utama kita sampaikan adalah puji Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Allah sendiri menyampaikan, jikalau lautan itu dijadikan tinta meninjau atau menghitung nikmat yang Allah berikan, maka kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tapi sebagai hamba, sebagai manusia yang Allah ciptakan, kita mempunyai kewajiban untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama adalah bersyukur atas segala kesehatan dan panjang umur. Karena banyak di antara kita yang saat ini tidak mampu mengikuti kegiatan yang apa yang kita lakukan bersama karena ada masalah kesehatan. Bahkan banyak di antara kita sebelum akhir bulan Ramadan sudah meninggalkan dunia. Nah, ini patut kita syukuri kita bersama-sama. Yang kedua, sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia yang paling mulia akhlaknya, manusia yang memberikan pelajaran yang berharga kepada kita, manusia yang nanti ketika bumi dihancurkan, kiamat tiba dibangkitkan, yang dicari bukan istrinya, tapi adalah umatku. Nah inilah, maka mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang kelak menjalani di yaumil kiamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan pada jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi kita diperintahkan, kita patut bersyukur pada pagi hari ini kita termasuk kategori orang-orang yang beriman. Karena banyak perjalanan puasa ini luar biasa, perjalanan yang panjang. Orang yang sehat belum tentu bisa menjalankan puasa. Orang yang diberikan panjang umur juga belum tentu bisa menjalankan ibadah puasa. Orang yang segala macam kesibukan duniawi juga bisa menimbulkan atau tidak bisa mengakibatkan kita berpuasa. Nah, inilah bagaimana kita sebagai umat-umat pilihan amanu yang beriman, yang diperintahkan untuk menjalankan puasa tidak hanya kepada kita tapi terhadap umat-umat terdahulu. Dan yang paling penting adalah bagaimana hasil dari takwa. Ini ketakwaan apa yang menjadi ciri khas atau fungsi sukses kita dalam menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, bertepatan pada 1 Syawal 1944 Hijriah. Pemerintah, khususnya pemerintah Indonesia, melaksanakan sholat Idul Fitri secara bersama-sama. Apa yang dihadapkan atau diperoleh ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri ini? Jadi tadi yang saya sampaikan di awal bahwasanya dalam surat Ali Imran ayat 183, alladzina yunfikuna fis sarra'i wal dharra wal kadhibina wal ghaid wal 'afina 'anil nas. Jadi ini menjadi 3 kunci sukses apabila Bapak Ibu mendapatkan Ramadan pada tahun ini. Kenapa? Karena Ramadan ini menjadi amal yang terakhir kita. Sehingga apa? Kita akan menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, sebenarnya apa yang Allah perintahkan ketika kita menjalankan puasa, kemudian kita mendapatkan predikat takwa. Takwa ini menjadi predikat tertinggi karena derajat yang paling mulia adalah orang takwa itu. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Nah, orang dulu, tapi yang Allah perintahkan sebagai orang-orang yang bertakwa adalah yang mampu
mensedekahkan sebagian rezeki dalam keadaan susah. Nah, itu penting. Kalau senang mungkin orang sudah, tapi bagaimana dengan keadaan? Nah, kurikulum Ramadan yang diakhiri dengan zakat fitrah ini memberikan pelajaran kepada kita pengurus DKM, tapi adalah kepentingan Bapak Ibu semua. Karena dalam perjalanan puasa Ramadan pasti Bapak Ibu tidak akan sempurna. Ketika jalan, mata tidak bisa cegah, mulut kita masih menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan di luar agama dan sebagainya. Kaki melangkah kepada tempat-tempat yang maksiat. Nah, fungsinya zakat fitrah itu adalah membersihkan ibadah puasa kita. Nah, kalau sampai lewat sholat, imam sudah melaksanakan sholat berhenti, maka juga dinamakan dari zakat fitrah akan dibalas oleh orang tersebut. Maka momen lebaran kita ini jadikan untuk saling memaafkan. Yang paling penting sebelum kita memaafkan orang lain adalah kita mohon maaf kepada orang tua kita sendiri. Ini penting. Kita salah dalam masyarakat, kita minta maaf dulu, orang tua ditinggalkan, mohon maaf. Yang saat ini hadir di sini itu Allah tidak beri kesempatan untuk bertemu kepada orang tua. Pada orang tua itu adalah wakil Allah di muka bumi. Bapak Ibu akan menyesal ketika nanti tidak mendapatkan orang tua lagi di muka bumi ini. Seberapa besar jasa orang tua kepada kita? Ketika Bapak Ibu ingin melihat seberapa besar dosa dan kesalahan kita kepada orang tua, silakan Bapak Ibu bisa praktekkan. Datangi orang tua, lihat telapak tangannya. Bapak Ibu akan tanya satu persatu, ya Allah, Ibu, ini kenapa? Ambil goresan. Ini saya lagi waktu kecil, waktu saya lagi ini, saya gendong kena cangkul sebenarnya. Kalau ibu bapak belum pernah melihat telapak tangan ibu masing-masing, maka Bapak Ibu tidak akan mengetahui seberapa besar jasa orang tua kepada kita. Belum lagi ditambah melihat telapak kaki, bagaimana perjuangan seorang tua kepada anak. Saya merasakan sendiri ketika saya punya anak, begitu besar jasa kepada. Maka dari ini jangan pernah hitung-hitungan berat keinginan apapun orang tua penuhi. Karena Bapak Ibu apalagi sudah usia 40 tahun, mohon maaf, ada pelajaran yang berharga ketika usia 40 tahun. Barat menyampaikan pemikiran kita sebagai umat Islam. Ketika usia 40 tahun, orang harus sukses dunia, sukses dalam berkarir. Ternyata Allah tidak menginginkan itu. Ketika usia 40 tahun, Allah hanya perintah kepada kita satu: bersyukur kepada Allah dan zero walidain, berbakti kepada orang tua. Kenapa Allah menyampaikan itu? Kenapa? Karena kita ketika usia 40 tahun, maka orang tua kita rata-rata usia 60 tahun. Kalau kita mengacu kepada Rasulullah, umurnya 63 tahun, maka tidak lama lagi orang tua kita akan meninggalkan kita. Nah, inilah kenapa ketika usia 40 tahun Allah perintahkan untuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Karena apa? Bapak Ibu akan menyesal ketika nanti orang tua sudah meninggalkan dunia ini. Yang selanjutnya, tak kalah pentingnya adalah kita saling memaafkan. Saya pribadi bersama keluarga mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Dan yang ketiga, predikat takwa yang menjadi ciri khas orang-orang yang mendapatkan ketakwaan pada bulan Ramadan adalah orang yang mampu menahan amarah. Ini penting. Kenapa kita sering marah? Kenapa kita sering berantem terhadap tetangga dan sebagainya? Karena kita tidak mampu menahan amarah. Bahkan amarah ini menjadi ciri khas orang-orang yang bertakwa. Diperumpamakan amarah itu seperti halnya termos. Ya, diisi air panas, kita ketika marah, kita jengkel kepada orang, kita tahan seperti termos itu menahan air panas. Tapi ketika diperlukan, ketika menyangkut akidah,
menyangkut keyakinan, maka kita luapkan kepanasan itu. Demikian khutbah pada hari raya Idul Fitri ini, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga kita menjadi orang-orang yang akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani ayyakum bi ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawati innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wal 'afiyata fil zakat wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatana wa 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ya'idzul qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa ta'u yastikum lakum wa dzikrullahi akbar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallallahu Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallallahu sallallahu
banget sih ini.